membahas kredit union, Pak Bambang, kan kita tahu kredit union itu sudah lembaga yang sudah besar gitu, Pak. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, kenapa Pak masuk ke Indonesia itu dirasa kurang cocok atau apa aja Pak kendalanya? Itu tidak cocok pada waktu kondisi ekonomi Indonesia yang tidak mendukung. Momen. Ya itu waktu diperkenalkan pertama kali di Asia kredit union. Kenapa? Di Asia itu tahun 63. Nah itu sampai dengan tahun 70-an, itu keadaan ekonomi Indonesia itu kacau. Inflasinya sangat tinggi, sehingga tidak kondusif untuk upaya kredit union. Sebab kredit union selalu dimulai dengan kemampuan rakyat untuk menabung. Nah kalau menabung nilainya merosot, ya itu kan satu tindakan yang keliru. Gitu. Tapi ketika kondisif, ekonomi sudah mulai lebih kondusif pada tahun 70-an, nah, gerakan kredit union berubah. Mungkin ini lanjut Pak, kalau waktu sebelumnya kita bahas sebelum milenium gitu Pak, negara-negara Asia itu. Sekarang mungkin kita bahas setelah milenium Pak, 2000-an ke sini. Tapi sebelumnya ada yang memancing saya nih Pak nih, tentang genta buat siapa, genta proklamasi itu berkumandang Pak, selalu diungkapkan itu. Ada satu sebenarnya kalau Bung Karno itu untuk kaum marhaen dan wong cilik, sementara Bung Hatta itu untuk sektor perekonomian rakyat. Jadi sebetulnya apakah ini yang jadi landasan Pak Bina Swadaya itu fokus untuk memberdayakan usaha mikro itu Pak? Nah, Profesor Mugiarto menerjemahkan atau mendefinisikan lebih lanjut sektor perekonomian rakyat itu siapa. Nah, beliau mengatakan sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat itu. Siapa mereka? Penelitian begitu banyak dilakukan oleh Profesor Mugiarto, belum juga menjawab. Sampai ketika Indonesia ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2008. Baru di situ menurut pendapat saya itu menjadi jelas. Usaha mikro pada tahun 2018 itu menurut Kementerian Koperasi jumlahnya mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Nah, 64 juta ini kalau dimiliki 64 juta keluarga, tinggal dikalikan berapa orang yang hidup. Nah, itulah di akar. Jadi, dan kementerian juga menyebut lagi itu berarti sama dengan 98,7% dari seluruh entitas usaha. Iya. Nah, ini yang saya pikir juga itulah kekuatan, itulah kelemahan ekonomi Indonesia. Karena menurut Bank Dunia, usaha mikro itu adalah economically active poor. Orang miskin yang aktif secara ekonomi. Nah ini, jangan dibiarkan kalau mereka aktif itu. Mereka harus kita dukung supaya mereka bergerak dari usaha mikro ke usaha kecil. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini semuanya Bina Swadaya belajar dari seluruh dunia, dari apa itu, menerapkan di Indonesia, mengambil inisiatif. Baik Pak, ini Pak, agak mundur lagi Pak. Tadi kan 2008, ini ke tahun 2000-an nih Pak. Jadi TBS itu menginisiasi pembentukan gerakan bersama pengembangan keuangan era Presiden Gus Dur ya Pak. Gema PKM ini Pak. Gema PKM. Boleh ceritakan Pak bagaimana itu? Ya, di negara-negara sahabat kita, itu misalnya di Bangladesh itu yang paling jelas. Dan itu dimulai dari Grameen yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Yunus. Di sana dikembangkan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro yang khusus melayani usaha-usaha. Nah, usaha-usaha ini kemudian diikuti oleh banyak sekali LSM di Bangladesh.
LSM tadinya itu yang anak-anak muda dan sebagainya itu progresif, protes terhadap keadaan kemiskinan itu turun ke jalan, demo dan sebagainya. Tapi hasilnya nggak banyak. Nah, dengan Profesor Muhammad Yunus ini hasilnya bisa dihitung. Rakyat mendapatkan bagian atau mendapatkan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yaitu orang miskin itu kebanyakan ya tidak punya uang. Dengan adanya pelayanan keuangan mikro, usaha-usaha mikro mulai berkembang. Nah, mereka kemudian mengikuti dari Bangladesh. Ya. Nah, apa yang dilakukan di Bangladesh itu didukung pemerintah Bangladesh dengan prinsip yang sering saya kemukakan itu what can I do for you? Nah, ini pemerintah itu mempertanyakan kepada masyarakat, orang-orang aktivis-aktivis itu yang melakukan kegiatan-kegiatan membantu mereka gitu. Seperti di Indonesia, Bina Swadaya juga lakukan itu. Pemerintah, bagus ya, apa yang bisa kami bantu? Ya, mereka mengatakan gitu. Apakah kalian membutuhkan technical assistance, bantuan teknis? Legal assistance, bantuan hukum? Apakah bantuan keuangan? Wah, saya tanya teman-teman di Skandinavia waktu saya mengikuti Social Development Summit yang diadakan PBB di Copenhagen. Saya tanyakan pada teman-teman di sana, apa maksudnya pemerintah begitu di Indonesia? Oh, enggak begitu ya. Ya begini, ketika masyarakat mengatasi masalahnya sendiri dengan kekuatannya sendiri, beban pemerintah terus. Jadi itu sudah dipikul oleh rakyat sendiri. Jadi, oleh karena itu pemerintah mendukung mereka. Oleh karena spirit semacam itu, zaman Orde Baru itu nggak ada. Rakyat Indonesia cenderung lebih mandiri ya begitu atau bagaimana Pak sebetulnya? Ya, kalau memang usaha mikro adalah sebagian besar rakyat Indonesia belakang, itu kan semua belakangan kita ketahui. Oh, ternyata begini ya, dulu itu begitu. Jadi, di Indonesia bukan karena mandiri, karena tidak ada, maka kita Bina Swadaya itu sampai mengembangkan model-model keuangan mikro, ada 4 model. Di Bangladesh 1 cukup, itu pun didorong. Nah, di Indonesia nggak ada, maka apa yang kemungkinan kita lakukan, kita lakukan. Pertama, saving-led microfinance, yaitu kelompok-kelompok swadaya masyarakat mulai satu. Kemudian credit-led microfinance, kita impor dari Bangladesh. Kemudian ada kesempatan untuk mendirikan bank, kita dirikan bank perkreditan rakyat. Ada kesempatan kerjasama dengan bank, kita dirikan pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat. Tapi ini semua masih kecil-kecilan. Maka untuk supaya itu menjadi besar pembelajaran penting di Indonesia gitu, kita dirikan gerakan bersama pengembangan keuangan mikro Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Gus Dur ke Istana Negara pada tanggal 10 Maret 2000. Nah, sukses di Bangladesh, para pendonor, katakanlah, lembaga-lembaga internasional itu menganjurkan kami untuk mengadop sistem ini. Nah, mereka tetap saja menyarankan itu, ya mengapa tidak kita pelajari? Saya pergi ke Dhaka mempelajari lembaga-lembaga keuangan mikro yang besar itu, yang melayani lebih dari 8 juta usaha mikro itu adalah Grameen Bank, ASA itu singkatan dari Association for Social Advancement,
Ya, ini tadinya turun ke jalan teriak-teriak begitu. Lalu yang ketiga berat. Nah, setelah mengunjungi di sana, saya nyimpulkan barangkali kita bisa mengundang salah satu, yaitu ASA. ASA datang ke Indonesia untuk membantu dinas melatih, memotivasi, mendampingi, lalu mengadakan penelitian. Ternyata, nah ini, karena tidak ada sistem pelayanan kepada usaha mikro untuk finance, itu yang melayani mereka ya pelepas uang, rentenir. Waktu ASA bersama-sama dengan kami, kita melakukan assessment, penelitian di beberapa pasar gitu. Di pasar Cisala ini bunga kredit untuk usaha mikro itu 20% satu bulan. 20, itu satu tahun berapa 100%? Iya. Nah, di Muara Karang, pasar Muara Karang, itu 50%. 50% per bulan. Nah, tapi usaha mikro oke-oke saja, karena apa? Kalau mereka mendapat kredit, income mereka itu tinggi sekali. Nah, menurut penelitian dari Profesor Mat Syukur dari IPB pada tahun 2001, itu dinyatakan bahwa keuntungan usaha mikro terhadap setiap sen kredit yang diberikan kepadanya adalah 87,3%. Jadi masih lebih tinggi. Ya. Namun demikian kan ya tidak masuk akal kalau kredit pelepas uang itu begitu. Bedanya dengan perbankan jauh. Iya. Kalau sampai sekarang gimana? Nah, Gema PKM ini merupakan suatu proses atau gerakan penyadaran, pemahaman bersama. Jadi kami menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Dan yang tergabung dalam Gema PKM ini ada lembaga pemerintah, perbankan, lembaga-lembaga civil society seperti LSM, perusahaan-perusahaan besar, kecil, dan sebagainya bergabung semua. Nah, kita kalau belajar itu ya biasanya kan bertemu, konferensi-konferensi begitu. Kita setiap 3 tahun, 2 tahun sekali itu mengadakan pertemuan. Ada 4 kali pertemuan di tingkat nasional diselenggarakan oleh Gema PKM. 4 kali, masing-masing pertemuan semacam itu 500 orang dari seluruh Indonesia hadir. Ya, 500 orang. Dan dengan demikian, ide tentang usaha mikro itu masuk gitu, masuk di kalangan rakyat, tapi juga di kalangan elit. Karena ini ambil putusan gitu. Iya, bahkan ketika kita kita juga diminta menyelenggarakan Microcredit Summit Asia Pasifik pada tahun 2008. Kami adakan di Bali, dan di situ dihadiri 1.111, saya ingat banget ya, 1.100, iya angkanya, dari 56 negara. Nah, Profesor Muhammad Yunus yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "This is the best microcredit summit in the world." Suatu microcredit summit yang paling bagus di seluruh dunia. Dia mengatakan itu. Nah, itu Gema PKM. Pak, nih kan ada sebagai lembaga swadaya masyarakat, Bina Swadaya ini mewakili keuangan mikro juga, Pak, ini Pak. Oh iya. Yang diundang Bank Dunia ceritanya, Pak, yang di pertemuan di Jakarta, Bangkok, Beijing sampai Jepang gitu, Pak. Ya. Itu yang dibagikan Bina Swadaya itu pada waktu itu apa saja, Pak, itu? Ya, ada begitu banyak refleksi-refleksi yang kemudian itu Bank Dunia itu
Direktur Siget namanya. Itu sampai mengatakan water everywhere, water everywhere. but no drop for a drink. Not for Air itu begitu banyak mengalir di mana-mana, tetapi tidak ada satu tetes pun untuk minum bagi usaha. Karena mindset kita yang keliru. Jadi sampai sekarang yang namanya Bank Indonesia, OJK dan sebagainya. Kalau literasi keuangan itu yang dimaksud adalah supaya orang itu ngerti bagaimana mekanisme perbankan. Kalau sudah mengerti lalu mau apa? Mereka tidak bankable. Usaha mikro itu tidak bankable. Jadi tidak hanya mengerti bagaimana literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dilakukan, tapi juga mampu. Nah, kalau hubungan dengan bank mereka nggak mampu. Karena diminta untuk mempunyai jaminan. Jaminan apa yang diambil? Di seluruh dunia yang namanya usaha mikro nggak ada keuangan mikro itu pakai jaminan. Di Indonesia nggak ada. Sampai hari ini menurut saya masih belum sepenuhnya gitu ya. Waktu di sana di luar negeri katakan di Jepang dilayarin bagaimana Pak waktu itu? Nah di Jepang itu sebenarnya sangat tertarik karena mendapat informasi. Saya beberapa kali diundang dari pertemuan-pertemuan itu, kemudian akhirnya mereka menyelenggarakan Asia Pacific Japan Asia Partnership gitu ya, network. Nah itu maksudnya mereka ingin membantu masyarakat miskin di Asia Pasifik. Nah, antara lain juga dengan aspek keuangan. Nah, di dalam asosiasi semacam itu saya diminta menjadi pemerhati untuk keuangan. Jadi aspek-aspek ini kalau bertemu gitu mereka mau mendengarkan gimana sih keuangan mikro itu konsepnya apa. Konsepnya macam apa, pelaksanaannya macam apa, problemnya macam apa. Nah itu mereka sangat menarik juga Pak ya, implementasi mikro. Iya, karena tapi kalau itu tidak diimplementasikan di Jepang udah beres semuanya. Itu mau diimplementasikan di negara. Maka teman-teman di Jepang tertarik konsep juga social entrepreneurship, yaitu suatu program pembangunan sosial berkelanjutan dengan solusi entrepreneurship. Nah, ini mereka tertarik dengan itu. Nah, kemudian mengajak Bina Swadaya bekerja sama. Jadi mereka mau mendorong supaya mahasiswa-mahasiswa di Jepang itu memperhatikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang di selatan, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara. Mereka menjadi fasilitator. Nah, sebelum mereka melakukan itu, mahasiswa-mahasiswa diminta mengikuti semacam belajar selama 1 minggu di Bina Swadaya. Itu. Ya, jadi ternyata mahasiswa-mahasiswa Jepang itu tidak begitu tertarik sosial. Iya, itu kan kebijakan dari aktivis-aktivis perguruan tinggi, tapi bukan pemerintah. Masalah ya. Iya, jadi ya. Itu mereka lebih suka membuat sendiri, bisnis sendiri dan sebagainya daripada membantu yang repot. Memang repot banget pekerjaan kita itu. Nah, itu tadi yang saya katakan ada 4 model, yaitu saving-led microfinance, model yang menggunakan sistem tabungan. Nah, tabungan ini kalau kredit union dikelola oleh lembaga yang besar,
anggotanya ribuan. Kami condong supaya ini menjadi instrumen untuk mereka berkumpul dan saling belajar mengajar di antara mereka. Lalu kami dampingi. Ini repot banget memang. Tapi rakyat itu sendiri yang mengambil putusan. Keuangan berarti Pak ya? Iya. Nah, semua holistik kalau saya lihat berbagai sisi dilakukan. Iya. Nah, setelah itu setelah didampingi, usaha-usaha mereka itu berkembang. Mereka membutuhkan dana lebih banyak. Kemudian kami selenggarakan program tabungan dan kredit setia kawan. Tadinya menabung ke kelompok-kelompok swadaya masyarakat, ya, lalu sekarang silahkan kelompok-kelompok menabung ke Bina Swadaya. Menabung ke Bina Swadaya. Nah, Bina Swadaya mengundang lembaga-lembaga donor, matching fund. Jadi dana yang mau mendukung inisiatif rakyat didukung. Nah, dari program ini kelompok-kelompok itu bisa menerima kredit dari Bina Swadaya itu sampai 5 kali lipat dari tabungan. Sehingga usaha dari anggota-anggota berkembang. Wah, banyak sekali KSM-KSM baru ya. Kita tidak punya uang banyak. Ya. Nah, dalam posisi semacam itu ada konferensi di Nanjing, di Cina. Konferensi itu diselenggarakan oleh APRAKA dan ANTOK. APRAKA singkatan dari Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association. Jadi asosiasi dari lembaga-lembaga keuangan di Asia Pasifik di bidang pertanian dan desa. Ini pusatnya di Bangkok, didirikan oleh AGM. Lalu yang kedua yang ikut mendukung ini adalah ANTOK. ANTOK singkatan dari Asia NGO Coalition on Rural Development and Agriculture. Nah, Bina Swadaya ikut NGO ini. Pusatnya di Manila. Nah, kemudian mereka mengadakan konferensi, Bina Swadaya diminta untuk menghadiri dan presentasi pengalaman dari tabungan dan kredit setia kawan. Pengalaman itu kami ceritakan. Ternyata mereka senang sekali dan mengambil putusan mengadop apa yang dilakukan Bina Swadaya untuk dilaksanakan anggota-anggota seluruh masyarakat. Nah, di Indonesia siapa yang menjadi anggota? Bank Rakyat dan Bank Indonesia, hanya dua. Maka kesempatan bagi saya untuk ketika datang kembali ke Indonesia, memperkenalkan atau menceritakan keputusan dari Nanjing itu kepada Bank Indonesia dan memperkenalkan LSM itu apa, Bina Swadaya itu apa. Butuh waktu 1 tahun, belasan kali pertemuan, dibentuklah program model baru yang disebut PHBK. Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya. Ini baru pertama di seluruh dunia bahwa lembaga perbankan melayani yang formal dan pakai kolateral macam-macam, melayani kelompok-kelompok informal. KSM. Kan di 23 provinsi, yang pada waktu jumlah provinsi Indonesia 27, jadi 23 itu menggunakan, dan 1000 kantor bank seluruh provinsi. Dan itu sukses sekali gitu. Tetapi ketika terjadi krisis 1998, lalu ada undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Pimpinan Bank Indonesia itu menghentikan program ini, program pola hubungan ini bagus sekali. Nah, yang mengadop program ini adalah di India.
Iya, namanya NABARD. NABARD adalah National Bank for Agriculture and Rural Development di India. Mereka mengklaim melayani 3.000 KSM dengan jumlah usaha mikro 60 juta. 3 juta KSM yang beranggota masing-masing 20 menjadi 60. Ya, hasil yang tidak kita teruskan tapi diteruskan orang lain. Ya, sangat berhasil gitu. Iya. Tapi ya itu mindset dari para elit kita itu tidak sampai ke sana. Lembaga perbankan lebih suka mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari orang-orang, tapi menyalurkannya kepada sedikit mungkin. Gampang mengontrolnya. Nah, ini saat miliki lembaga perbankan sendiri. Jadi kami mendirikan 4 BPR, Bank Peridaan Rakyat, di Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ada sistem juga. Iya, beda semua. Jadi kami ingin melayani, memanfaatkan opportunity. Yang terakhir adalah kredit-led microfinance dari Bangladesh. Nah, mengapa di sini tidak bisa jalan? Komitmen pemerintah tidak ada, seperti di Bangladesh. Paham ini dari saya ya. Dalam tanda harapan. Nah, ini yang saya memang sangat mengharap dengan pemerintahan baru ini, tapi pemahaman dalam kampanye pemilu ini kan nggak ada yang menyebut-nyebut hari. Jadi kami menunggu, jadi nanti siapa yang menang, siapapun lah, itu bukan urusan kami, itu urusan politik. Gitu. Tapi hasil itu kan de facto menjadi pimpinan di Indonesia, kita akan mendekati untuk membicarakannya. Apakah kami akan berhasil soal lain? Tapi ya kami harus